Rismond katanya ahli forensik, tapi cuma omon-omon. Nah, katanya Rismond itu otaknya cerdas, otaknya encer. Saking encernya, otaknya sampai keluar tuh lewat telinga, beler-beler. Dulu Rismond itu sempat keluar-keluar, katanya tanggal 15 mau ke UGM, terus tanggal 16-nya mau ke Solo, ke rumah Pak Jokowi. Dan ternyata apa? Rismond itu ciut juga, nggak berani datang ke Solo. Dan yang ditumbalin adalah para lansia-lansia. Malah sekarang Rismond itu minta perlindungan atau sembunyi di balik ketiak Rizik Syihab. Nah, begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismond. Iya. Rismond, ngapain lo merapat ke Rizik Syihab? Lo mau jadi sales minyak nyong-nyong? Padahal dulu Rizik Syihab itu waktu dilaporin ke polisi, dianya aja malah minggat ke Arab kok. Dan setelah Rizik Syihab pulang ke Indonesia, akhirnya apa? Dipenjara juga kan? Dan mungkin Rismond itu sudah yakin ya, Rismond itu sudah percaya diri kalau mendapat perlindungan dari Rizik Syihab. Sehingga setiap hari Rismond itu koar-koar terus di medsosnya, nantangin Pak Jokowi. Ada, lihat tuh rombonganmu tuh, si Panci, si Tifa, si Kartika. Mereka aja pada sibuk klarifikasi biar tuntutannya dicabut. Lo malah keluar-keluar di medsos nantangin Pak Jokowi. Gini lo Rismond, mendingan lo itu ikut gabung rombongan lo itu lo, bikin klarifikasi bareng-bareng kayak anak PAUD itu lo. Sampai-sampai Kartika itu ke Kagama di Cirebon ya. Dari pihak Kagama yang di Cirebon itu langsung menuju ke Solo membawa surat agar masalah ini bisa diselesaikan secara mediasi. Enak aja. Jadi tuntutan Pak Jokowi itu jangan dicabut ya Pak ya. Soalnya kalau Pak Jokowi sampai mencabut tuntutan tersebut, maka masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan sangat kecewa, Pak. Jadi terus lanjutkan aja sampai persidangan, biar cecunguk-cecunguk itu membusuk di penjara. Delogo. Matching. Ada berita terbaru lor, pada kepo nggak? Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini lor dari beritanya si Rismond yang ijazahnya diduga itu loh, wes rasa kesuwen. Ijazah Rismond yang dari Jepang diduga palsu teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara official melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan
Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua MC Nambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua MC Nambela, saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran selalu mendapatkan dan menemukan jalannya sendiri. Wadah. Lah kok yo malah semakin kesana kok. Sudah kelihatan toh lor, ya toh. Iki lah jenenge ya lur, maling teriak maling. Gimana ini tanggapannya Bang Rismon ya, yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata ya ampun, jabang bayi sing palsu nggone sapa kuwi? Jan angel. Ai cacam ya Allah ya Rob, astagfirullahalazim. Rismon Sianipar, kau malu-malukan tanah Batak dan tanah Sumatera. Astagfirullah, kau terus memburu ijazah palsunya Pak Jokowi. Ternyata terbongkar sudah bahwa ijazah kamu itu diduga palsu. Ditemukan oleh yang benar-benar ahli digital forensik, Mas Joshua. Nah, angkat tangan saya sama Mas Joshua. Sekarang membuktikan, bukan kaleng-kaleng Mas Joshua kamu bisa menembus ke Jepang. Salut saya. Kawan-kawan, saksikan berita yang hangat ini. Ternyata ijazahnya si Rismon Rai Lobok muka codot ternyata palsu, kawan. Salam waras. Memalukan kami Sumatera ini. Ini muka codot ini malukan kami orang Sumatera. Dasar kau Rismon, kau kena kau. Saya salah, Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Yeah. Saya salah, Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Yeah. Rismon Sianipar selama ini getol menyerang Presiden Jokowi soal ijazah, tampil bak pakar akademik. Tapi apa jadinya kalau ternyata justru dia sendiri yang ijazahnya mencurigakan? Dalam video ini, kami bongkar habis skandal akademik yang melibatkan manipulasi dokumen, klaim kampus luar negeri yang ternyata fiktif, sampai plagiarisme terhadap dokumen milik orang lain. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoaks politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Jangan pelihara kebohongan bersertifikat PDF. Di negeri ini, semakin keras seseorang menuduh, semakin besar kemungkinan dia sedang menutupi aibnya sendiri. Sudah beberapa tahun belakangan, kita disuguhi atraksi murahan dari seorang bernama Rismon Sianipar, yang mengaku sebagai pakar forensik digital, pejuang kebenaran, dan pembongkar ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi rupanya, Bung Rismon ini lupa satu hal penting. Kaca spion. Iya, karena saat orang lain lagi fokus memeriksa arah ke depan, dia malah sibuk nuding ke belakang. Dan sekarang, setelah ditelusuri balik, justru yang kelihatan mencurigakan bukan ijazah Jokowi, tapi dia sendiri. Ironi yang sungguh mahal. Mari kita buka kronologinya. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensic and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos? Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama,
Verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismond Sianipar. Gemetar? Belum selesai, tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismond. Hasilnya, kacau balau. Terlalu banyak typo yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital. Artinya, file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula, tapi drama belum habis. Rismond sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal, setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismond tanpa izin, dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang, publik harus bertanya balik. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang pakai ijazah palsu? Siapa yang membangun narasi fitnah demi mengejar sorotan? Ternyata yang selama ini tampil sebagai pembongkar kebenaran malah menyimpan gelar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.